Marilah kita mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, jikalau kamu menurut perintah-Ku. Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injilnya singkat, tepat, jelas, dan padat. Kesimpulan dari makna bacaan yang harus kita resapi pada hari ini. Tetapi bacaan pertamanya cukup panjang. Bacaan ini mengisahkan tentang kisah para rasul yang sedang bergolak imannya, sedang memperjuangkan imannya, dan sedang meneguhkan iman. Baik untuk para rasul, para murid, dan juga para jemaat, dan juga untuk orang-orang yang baru masuk mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang. Mungkin banyak yang bertanya apa itu penatua-penatua. Nah, penatua-penatua itu sebenarnya kalau zaman sekarang namanya pastor atau imam. Kalau penilik itu uskup. Nah, jadi seperti itu. Nah, para rasul bertindak sebagai uskup. Jadi kolegium atau kolegium dari uskup itulah para rasul, karena mereka masih hidup. Nah, setelah itu nanti ditunjuk penilik-penilik untuk memperjuangkan atau mewartakan iman Yesus Kristus pada zamannya. Nah, jadi para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang. Nah, ini konsili pertama atau sidang pertama yang dilakukan oleh para rasul dan para imam di Yerusalem. Ya. Jadi membicarakan tentang sunat. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, itu sunat harus dilaksanakan sebagai suatu tanda penyerahan diri total kepada Tuhan Allah. Jadi sunat itu sama istilahnya dengan baptis, tetapi berbeda konteksnya dengan baptisan ya. Jadi kalau orang Yahudi, anak laki-laki itu harus sunat, dikerat kulit khitannya ya. Jadi sama seperti Yesus 8 hari itu sudah dipersembahkan di bait Allah, lalu disunat. Nah, itu sebagai suatu tanda bahwa anak ini diserahkan secara total dan sempurna kepada Tuhan Allah dan akan mengabdi Tuhan Allah sepanjang hidupnya. Nah, persoalannya pengikut jalan Tuhan pada zaman itu adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus Kristus yang semuanya bersunat. Jadi sunat tidak sunat itu, kalau yang tidak sunat itu adalah orang yang bukan Yahudi. Ya, walaupun tradisi orang yang bukan Yahudi ada sunat juga, tapi tidak dianggap sunat. Kita tahu tradisi sunat inilah yang akhirnya menyebabkan menantu dari Yakub itu terbunuh karena dia mengambil Dina dengan paksa. Jadi bahasa istilahnya Dina itu diculik, lalu bahasa sadisnya diperkosa oleh menantunya itu. Tetapi menantunya itu menantu Yakub itu bertobat karena dia memang mencintai Dina. Jadi kalau dalam kitab suci Perjanjian Lama itu kisahnya sangat menarik. Ya. Anak Yakub itu rupanya ada anak perempuan satu namanya Dina. Jadi ada 13 sebenarnya, tapi tidak dihitung karena dia tidak termasuk nanti mewarisi Yakub. Nah, jadi ada 12 suku Israel itu sebenarnya ada satu anaknya perempuan namanya Dina. Nah, inilah yang membuat Simeon itu anak pertamanya kan Ruben, anak keduanya Simeon. Nah, Simeon itulah yang dihukum oleh ayahnya. Dia tidak bisa menjadi
warisan utama atau anak utama nantinya. Karena dia cepat naik darah, Simeon itu. Kalau Ruben itu, ini agak kacau. Dia meniduri istri bapaknya, salah satu gundik bapaknya itu, ditidurinya. Makanya dia dicabut hak kesulungannya. Nah, jadi Simeon begitu juga. Lalu Lewi itu dia ikut-ikutan saudaranya nih. Cuman persoalannya Lewi itu nanti dikhususkan untuk mempersembahkan kurban di bait Allah. Maka ada kekhususan. Sama seperti Musa itu kan dari keturunan Lewi ya. Baru nanti Yehuda. Nah, Yehuda inilah nanti itulah nenek moyang leluhur Yesus. Jadi seperti itu. Awalnya Benyamin, karena Benyamin itu anak kesayangan Yakub. Tapi karena si Saul itu salah kontak, tidak menunggu Samuel, lalu dia kan hanya sebagai raja. Imamnya itu dan nabi itu kan Samuel. Akhirnya dia dihukum. Jadi akhirnya dicarilah anak dari tunggul Isai, keturunan dari Yehuda Anak yang ke-10 kalau tidak salah ke-8 atau ke-10, nanti dibaca lagi. Anak ini sebenarnya tidak ada disodorkan untuk jadi penggantinya Saul. 7 anak itu dilihatkan dulu, tapi tidak ada yang cocok, kata Samuel. Masih ada anak gak? Masih. Dia mengembalakan kambing domba. Oh, ini nih anak yang cocok nih nanti katanya, kata Samuel. Nah, jadi sebenarnya masalah sunat ini adalah tradisi dari Abraham. Jadi Abraham itu menyunat Ismail dan menyunat Ishak. Ismail ini anak dari gundik Abraham. Itu akibat kesalahan Sarah menyodorkan gundiknya. Lalu Sarah diminta untuk memberikan anak hasil dari Abraham itu kepada Sarah kan, dari Hagar. Cuman lama-lama Hagar nih menjadi tinggi hati, sombong. Dioloknya lah tuannya itu kan, perempuan mandul lah, tak punya anak. Jadi merasa sedih lah Sarah, ngomong dengan Abraham. Abraham marah, diusirnya Hagar dan Ismail. Karena yang utama adalah istri dari yang sah dari Abraham. Sarai, jadi Sarah. Kita tahu perjalanan Abraham. Kan Sarah ini kan sebenarnya masih keponaannya kalau kita ada kalau kita baca-baca. Nah, setelah itu Sarah ini adalah orang yang kurang percaya. Dia ketawa ketika ada utusan Tuhan datang. Dia bagaimana nenek-nenek bisa bunting kan? Akhirnya bisalah terwujud, jadilah Ishak. Dan Ishak itu adalah tanda atau anak pemberian Tuhan yang harus dipersembahkan kepada Allah. Tetapi karena belas kasih Allah, Ishak diganti dengan domba yang tambun untuk mempersembahkan. Itu artinya jawaban Abraham yang luar biasa. Nah, di situ terjadi nanti kontroversi. Disitulah sering terjadi perbantah-bantahan antara 3 agama biasanya, Yahudi, Kristen, dan Islam. Nah, di situ sering terjadi. Nanti yang tahu pastinya nanti waktu kita di akhirat nanti Tuhan Allah yang cerita. Kalau sekarang semuanya menganggap dirinya keturunan yang sah dari Abraham. Sebenarnya keturunan yang sah dari Allah sebenarnya. Abraham itu kan diganti Abraham. Nah, masalah sunat ini terus diwarisi oleh Yahudi, Kristen, dan Islam masih. Tetapi Kristen itu lebih modern dia. Arti kata modern itu, dia tidak lagi menggunakan cara tradisional. Mau disunat oke, tidak disunat juga tidak masalah begitu. Bukan sunat tak sunat yang menyelamatkan kita, tetapi Yesus Kristus. Nah, persoalan sunat ini menjadi tradisi. Memang ada suku-suku tertentu di Indonesia yang tidak sunat, kan? Ada juga yang sunat, kayak orang Dayak paman saya itu disunat, tapi kulup lagi, akhirnya sunat 2 kali lagi. Karena sunatnya pakai sembilu, kan? Direndam dulu di air Kalau bapak-bapak yang pakai tradisi lama, lalu dipotong begitu saja, ditoreh saja sunatnya. Lalu sunatlah dia katanya. Tapi itu rupanya bagi kesehatan tidak cukup.
Karena memang sunat yang betul itu adalah memang membuang semua kulit kelamin di bagian atas itu, supaya jangan kotoran itu ada hinggap berada di situ. Kalau enggak kita bisa demam terus katanya. Nah, jadi itu. Nah, ini sudah dibicarakan 2000 tahun yang lalu oleh ya para rasul dan penilik dan ya penatua-penatua. Ya. Jadi konsili atau sidang para rasul ini ya berdebat tentang sunat ini. Sampai ada juga yang umat-umat Kristen berdebat, ya kan? Ya masalah sunat ini kan bukan masalah iman lagi bagi orang Kristen, masalah kesehatan, ya kan? Jadi begitu. Jadi bagi orang Kristen itu sunat itu tidak berlaku lagi untuk masalah iman. Tidak bersunat juga pengikut Kristus, bersunat juga pengikut Kristus, begitu. Cuma persoalannya kan tradisi-tradisi itu akhirnya mempengaruhi iman juga ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, budaya animis itu kan masuk di dalam kepercayaan kita, mempengaruhi kita. Budaya dinamis begitu juga. Makanya ada paham animisme, ada dinamisme. Ya, paham-paham itu masuk dan itu tidak salah kaprah. Murid-murid Yesus saja menyangka Yesus hantu. Bahwa dia percaya ada hantu. Ya kan? Makanya Yesus bilang, hantukah aku ini? Masa hantu makan ikan goreng? Ya kan? Nah, jadi masalah hantu itu sebenarnya 2000 tahun lalu juga diperbincangkan oleh para murid gitu. Jadi budaya animis itu adalah budaya yang berkembang dalam suku-suku tertentu karena percaya orang yang telah meninggal dunia itu masih gentayangan atau rohnya berjalan-jalan. Ada budaya satu suku mungkin dia belum dikubur di Ngaben dan sebagainya. Ada yang mesti dikubur di gua-gua. Nah, suatu saat kita akan bersatu dengan dia. Ya, maka ada tradisi. Ya, kalau misalnya orang yang meninggal dunia itu, ya macam-macam suku punya kepercayaan. Nah, itulah tradisi-tradisi animis yang juga sekarang menjadi budaya, tidak menjadi iman. Nah, itu harus dipahami, bapak-bapak yang terkasih. Ya, ada yang mau mengikuti itu silakan. Yang penting tidak mengurangi imannya kepada Yesus Kristus. Ini tadi masalah sunat dan tidak bersunat. Mungkin kemarin penjelasannya kurang lengkap. Pak Timotius tanya, nanti ada jawabannya di hari Kamis saya bilang. Nah ini masalahnya. Jadi masalah budaya ini tidak boleh dipertentangkan dengan iman, karena iman itu di atas budaya. Budaya itu adalah menyusun ya karakter pribadi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Contohnya bahasa. Tidak mungkin kan bahasa kita ini tidak mempengaruhi bahasa Indonesia. Misalnya orang Tionghoa bahasa Indonesia yang sering diolok-olok itu kan. Padahal sebenarnya ya memang begitu. Dia tidak bisa menyebut satu ya konsonan atau satu huruf misalnya. Ya. Tetapi kalau yang udah biasa pakai bahasa Indonesia dia lancar begitu kan. Begitu juga dengan misalnya orang Batak. Dia pakai bahasa Indonesia ya pakai logat Batak. Misalnya orang Madura bahasa Indonesia nya logat Madura. Nah, kalau orang Dayak ini variasi tergantung di mana subsukunya, ya. Nah, jadi bapak-bapak yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung tukar pikiran, berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu. Jadi Petrus sebagai rasul yang utama, pemimpin para rasul, ya, wakil dari Yesus langsung angkat bicara untuk menentukan hal ini. Karena mungkin banyak perbantahan, perdebatan, ya kan? Tidak bisa tuh, ya kan? Masa orang yang tak bersunat masuk jadi pengikut Kristus? Dilawan lagi kan? Akhirnya Petrus itu ya mengambil posisi sebagai pemimpin sidang. Nah inilah dia rasul pemimpin itu pilihan Yesus. Maka dia mengingatkan bahwa saya itu adalah ya orang yang dipilih di antara kamu, supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Nah makanya Paulus yang pertama adalah Petrus, karena dia adalah rasul yang dipilih Yesus. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dia menegaskan
Bersunat tidak bersunat itu tidak ada lagi faedahnya setelah Yesus Kristus bangkit. Karena apa? Yesus Kristus menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi karena Yesuslah kita diselamatkan, bukan karena sunat tadi itu. Sunat itu adalah tanda penyerahan diri total kepada Allah. Nah itu maksudnya. Maka Musa waktu itu, ya, ada orang-orang Israel yang belum disunat kembali oleh Musa. Itulah banyak yang disunat itu. Tapi sunatnya pun ya tidak bisa dianggap sunat yang, karena ramai kan yang bersunat waktu itu. Tetapi tanda itu juga dipakai karena orang-orang Israel yang ada di Mesir itu waktu itu banyak tidak bersunat juga gitu. Ya, setelah keluar dari padang gurun dia disunat kan begitu. Nah, begitu juga dengan sunat yang dimaksud sebelum perjanjian atau sebelum perjanjian baru itu adalah sunat penyerahan diri total kepada Allah. Ya, dengan menandakan bahwa bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu tidak boleh sembarangan kawin dengan suku lain atau perempuan dari suku lain. Apa sebabnya ya Esau itu tidak disenangi oleh Ishak dan Ribka? Persoalannya Esau itu mengambil 2 perempuan dari Kanaan. Jadi dia kawin, lalu perempuan dari Kanaan itu tidak mau mengikut tradisi, ya. Waktu itu belum disebut tradisi Israel ya, karena mereka masih anaknya ya Ishak, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kan. Mengapa tidak disebut Allah Esau? Ya tidak, sebenarnya Allah Ishak itulah Allah Esau. Allah Abraham kan Allah Ishak. Jadi Allahnya si Ismail itu harusnya adalah Allah Abraham. Mungkin banyak bertanya-tanya waktu itu. Ya, sama tidak Allah Abraham dengan Allahnya Ismail? Ya sama, karena Allah Abraham Allah Ishak. Ishak kan abangnya, ya, adiknya si Ismail, ya kan? Nah di situ dulu gitu konteksnya. Makanya kalau kita mencari perbedaan, kita akan bertengkar. Tapi kalau kita cari persamaan, nah enggak tahulah nanti sampai ujung-ujungnya nih yang mengklaim Tuhan nih kan. Karena Tuhan itu sebenarnya tak bisa dikapling. Tuhan itu milik semua umat manusia. Namanya aja berbeda-beda. Ya, kalau kita misalnya jangankan jauh. Orang Daya itu nyebut Tuhan itu macam-macam. Ada Jubata, Sangkaro, Nyabata, Debata, dan enggak tahulah apa-apa disebutnya. Ya, Tuhan Allah, ya kan? Macam-macam. Jangankan ini, misalnya ada yang nyebutnya Gusti, orang Arab bilang Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Orang Yahudi bilang Adonai, Elohim, ya. Kalau orang Kristen lebih hebat. Allah Bapa. Luar biasa, Bapa. Ya kan? Jadi Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memang untuk menjelaskan Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu orang harus dibaptis dulu. Ya kan? Allah Putra itu Allah yang menjadi manusia. Ya, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Allah Roh Kudus adalah Allah yang hidup bersama manusia sepanjang segala waktu. Baca kita Kejadian, Roh Allah melayang-layang. Ingat waktu Yesus masih bersama murid-muridnya? Ya. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Allah itu sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah itu Esa. Cuman kita saja sebagai umat Kristiani harus mampu menjelaskan itu, kan begitu. Ya. Memang sering kita diserang iman kekristenan itu masa menyembah manusia katanya. Ya, Allah yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Allah yang menjadi manusia, sabda yang sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya. Allah yang menjadi manusia dengan perantaraan Bunda Maria. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sebenarnya Allah itu tidak pernah membedakan manusia dari zaman Adam dan Hawa sampai Adam dan Hawa itu turun ke dunia karena kesalahan fatal dari Adam dan Hawa sendiri.
Nah, kesalahan fatalnya apa? Buah yang dilarang itu dimakan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi Allah tidak pernah menghukum Adam dan Hawa. Adam dan Hawa lah yang menghukum dirinya sendiri. Malu dia tinggal di Taman Eden. Ya kan? Yang dihukum Allah itu adalah iblis itu. Nyala kau iblis kan? Engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Jadi iblis itu mandai-mandai. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaiknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi karena Yesus Kristuslah kita diselamatkan. Maka bacaan hari ini mengingatkan kembali bahwa Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita semua umat manusia. Nah, kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan Allah, kita mau dibaptis. Nah, ini simbolnya. Jadi bapak-bapak yang belum dibaptis, segera dibaptis. Silakanlah, ya. Di sini ada banyak denominasi. Tidak mau ditentukan mana yang cocok lah menurut bapak-bapak kan. Kalau yang sudah dibaptis, konsistenlah terhadap iman bapak-bapak sekalian. Jangan jadi misalnya, mohon maaf, Kristen anak ayam gitu kan. Bagus khotbah di Katolik, masuk Katolik. Nyaman kawin di Katolik, masuk Katolik. Nanti nyaman kawin di denominasi ini, ke situ dia. Ya kan? Yang agak kacau ini kan misalnya denominasi Kristen misalnya. Udah kawin dia misalnya di Advent, kawin lagi dia di Pentakosta, kawin lagi dia di misalnya ya, gereja yang lain. Surat kawinnya banyak gitu. Ya. Ada sekte yang di Amerika itu kan, pendetanya bisa kawin 48 orang. Wah, itu karena dia mengikuti katanya Bapak Yakub katanya. Atau lebih parah lagi, dia mengikuti yang namanya anaknya Daud. Ya. Salomo aja 1000 istri, masa kita tak boleh katanya. Ini kacau. Dalil itu. Makanya Yesus katakan, kamu sesat. Sejak semula, ya kan, Allah itu menciptakan manusia untuk monogami. Ya kan, Adam dan Hawa. Betul, setelah itu ada istri Adam. Itu kan karena dia udah berdosa. Ya. Abraham, siapa bilang dia tidak punya istri kembali kan? Setelah dia punya gundiknya Hagar, ada Keturah. Ya kan? Nah, Yakub ini sebenarnya dia monogami. Cuman celakanya si Laban ini, Pak. Ya kan? Laban ini buat masalah. Tak baik, ya kan? Tak baik katanya, ya, mengawini adiknya dulu, karena sedangkan si kakaknya belum kawin, kan? Kacau juga. Tetapi itulah tadi, Allah yang akhirnya membebaskan Yakub dari hukuman. Makanya dia bergulat dengan Allah dan menang. Maksudnya, ya, di situ kita tahu bahwa Allah itu manusia, kan? Bayangkan Yakub bergulat dengan Allah. Masa Yakub bergulat dengan roh? Kan tidak mungkin. Semalam-malaman dia bergulat. Ya, karena untuk mengakhiri pergulatan dengan Yakub itu, dipukullah pangkal paha Yakub. Sehingga orang Israel tidak makan pangkal paha daging domba itu untuk menghormati bapak Yakub. Maka dia kakinya pincang gitu, Pak. Ya. Jadi ada sama seperti Musa, karena dia tidak percaya bahwa yang dihadapinya Allah, masuklah bara api ke mulutnya. Baru dia tahu rasa. Akhirnya dia jadi tegagap-gagap dia. Ya. Gagap-gagap, supaya tidak dikenali Firaun selanjutnya kalau dia bunuh orang. Ini Musa yang dulu bunuh orang Mesir itu gak? Tapi kok dia gagap-gagap, dulu lancar dia ngomong kan? Nah begitu. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan Allah itu adalah rancangan Allah, kehendak Allah. Sama seperti Petrus menyangkal Yesus. Sebelum ayam jantan berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, ya kan? Lari Petrus kan? Tujuannya supaya Petrus selamat. Mungkin begitu. Kalau enggak, kalau Petrus ngaku dia pengikut Yesus, matilah dia ditangkap. Rancangan Allah itu adalah sesuatu di balik hal-hal yang mungkin kita tidak pikirkan, ada sesuatu yang berharga. Sama seperti bapak-bapak datang di tempat ini. Saya sekali katakan, tidak pernah kita mau merencanakan berada di tempat ini. Tetapi karena memang aturan-aturan negara juga, ya, pekerjaan kita dan segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini kan dipantau oleh hukum. Makanya saya sering katakan, jangan sampai kita lalu mengutuki diri kita.
Memang kita semua adalah orang berdosa, saya berdosa, kan begitu. Tetapi kita sadar bahwa kita sampai di sini ada sesuatu yang dirancang oleh Allah untuk kita. Nah itu. Dan itu hanya bisa dijawab nanti 5, 10, 15 tahun, 20 tahun kemudian. Dan rancangan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita jawab sekarang. Kalau kita misalnya masuk ke dalam biara, itu ada namanya Lectio Divina. Lectio Divina itu adalah satu ayat kitab suci itu kita pikirkan ya, berjam-jam, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Baru kita tahu maksud Allah itu bisa tahu 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Menjawab itu tidak mudah gitu. Ya Tuhan itu sama seperti Petrus. Ya kan? Menjawab Yesus lantang, tetapi tetap dia menyangkal Yesus. Tetapi dia bertobat. Ya. Beda dengan Yudas. Yudas itu memikirkan tentang dunia, duit. Ketika perempuan mengurapi dirinya dengan minyak narwastu, lalu mengurapi Yesus dengan minyak mahal, buang-buang duitnya gitu kan. Sama seperti kita ini. Ya kan? Ini kan buang tenaga, waktu, ya kan? Untuk apa kita menambah lagi bangunan? Toh nanti yang menikmati yang lain. Tetapi kan itulah tadi. Ya. Uang itu tidak seberapa, tetapi yang kita inginkan adalah rumah Tuhan ini berkembang. Ya kan? Dinikmati. Semoga yang menikmatinya jangan banyak begitu. Ya kan, dari 80 turunlah, ya kan? Tapi kalau banyak pun, iya mereka sudah mendapat warisan ini. Bukan warisan kita, warisan dari Allah melalui perantaran kita, kan begitu. Saya ingat dulu ada kesaksian satu, bapak itu baru megang satu saja, karena dia udah mulai sukses kan, pergi ke diskotik, megang pil itu, kena 4 tahun, rupa dia tukang. Ya kan? Kata Pak Edi OP itu, kita berdoa siapa yang tukang di sini. Tiba-tiba dia datang ke sini, dia megang pil itu, dia tukang. Akhirnya dia yang nukang kan, kalau tidak salah ya. Nukang ini bisa seperti ini. Jadi rancangan Allah itu ya tidak bisa kita pikirkan. Ya, hanya kita bisa ikuti saja. Ikutilah proses yang terjadi di sini, pembinaan yang terjadi di sini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Tadi saya dengar tadi kesaksian dari Pak Timotius, ya guru-guru agama Kristen datang sini pikirnya semuanya yang di sini ini kayak model penjahat yang ada di film-film gitu. Rupanya anak-anak Tuhan yang ditempatkan. Maka saya katakan rumah ini adalah rumah retret. Retret, kembali kepada Allah. Ada juga yang tidak bisa kembali kepada Allah. Jalan-jalan ya tadi. Ya. Jadi saya satu lihat udah mulai senyum-senyum dia. Mudah-mudahan dia kembali kan begitu. Ya kan? Karena apa? Karena retret ini tergantung negara mau memberikannya. Ya. Semoga retret ini menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, kuat. Maka kita berdoa untuk istri anak-anak kita. Mereka lah yang mungkin menahan derita yang cukup panjang ya. Sanksi sosial dan sebagainya. Sedangkan kita di sini ya pastilah cukup makan. Ya kan? Negara kasih 3 kali sehari makan. Ya kan? Memang enggak enak. Siapa bilang enak? Tergantung lah tukang masak. Kalau Pak Agus yang tukang masaknya enak pasti. Makanya kalau yang anak-anak Tuhan masak enak-enak lah. Ya kan? Ini kadang misalnya saya lihat pernah ya waktu di lapas. Kalau di sini belum saya lihat. Di lapas tuh tinggal pakai sorong. Dia punya sop gila, airnya. Dia punya kentang mungkin segini, airnya mungkin 2 gentong. Rasanya apa? Tapi ya udah. Ya udah kan, dikasih makan juga kan, enak juga kan. Kalau enggak habis nanti diambil di sel kalau enggak dibagi oleh kepala kamar kan. Sering terjadi begitu. Pak, cepat Pak katanya. Ngapa? Nanti makanan kami habis katanya. Kalau enggak, kami enggak makan, puasa. Ya baguslah puasa. Karena di lapas tuh begitu, udah mulai dah. Ya kan? Asisten kepala anaknya melihat kalau udah dorong-dorong makan kan. Ya karena dia keliling-keliling ya kan. Kalau di sini kan mungkin didorong juga tapi enggak terlalu nampak lah karena ada blok-bloknya. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Nah,
Jadi Paulus dan Barnabas itu memberikan kesaksian ketika mereka ya melaksanakan kerigma, pewartaan, pelayanan, diakonia, dan bahkan liturgia, pengudusan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, itu diberikan kesaksian dulu. Jadi mereka bersidang. Jadi Paulus dan Barnabas itu memberikan kesaksian. Lalu akhirnya Yakobus ini harus kita ya, ada beberapa Yakobus. Ini bukan Yakobus saudaranya Yohanes, ya. Bukan Yakobus anak Alpius, tetapi Yakobus sepupunya Yesus. Ya. Kalau saya salah nanti mungkin diralat. Yakobus saudaranya, ya. Karena kebetulan nanti Yakobus ini akan menjadi uskup Yerusalem. Sedangkan Petrus itu sebentar saja menjadi uskup Yerusalem, dia lalu pergi ke Antioquia dan lalu nanti menjadi uskup Roma. Jadi seperti itu perjalanan Petrus, ya. Sedangkan Yakobus ini ya menegaskan kembali bahwa Simon ini adalah Petrus, ini dipilih Yesus. Sekarang begini, kalau ada sepupu Yesus di situ, ya kan, orang kan pasti segan kan? Nah, inilah Yakobus, Yoses, ya kan, Yudas, Simon. Tapi bukan Simon yang dimaksud ini adalah Petrus. Karena mereka taunya Simon. Yang mengganti nama Simon itu, ya kan, menjadi Kepas atau Petrus itu adalah Yesus kan. Sama seperti Saulus, berubah namanya Paulus. Nah, ini memang bahasa-bahasa di sini juga kita harus pahami. Jadi, dengarkanlah Petrus itu. Dengarkanlah Simon itu karena dia adalah ya pengganti Yesus. Aku akan kembali dan membangun pondok Daud yang telah roboh. Nah, jadi dia mengingatkan bahasa Yesus. Ya, karena waktu Yesus mewartakan ya tentang pondok daun itu atau pondok Daud, ya, dia mengatakan bahwa akan dirobohkan. Itulah bait Allah dalam 3 hari. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya yang telah diketahui dari sejak semula ini. Jadi dulu itu pada saat Yesus meninggalkan para muridnya, mereka berkarya di mana-mana. Tetapi belum ada kesepakatan. Ya. Ada yang menurut ya Yakobus, ada yang menurut Andreas, ada yang menurut ya rata-rata ya. Kalau kita lihat itu Injil yang dikhususkan bagi orang tak bersunat sebenarnya Injil Lukas. Kalau Injil Matius, Injil Markus itu dikhususkan untuk orang Yahudi. Ya. Karena apa? Karena memang penginjilannya di sekitar area Yerusalem. Ya. Kemudian kalau Lukas, karena dia adalah budak dan bukan orang Yahudi dan dia adalah orang Yunani, ya. Dia akhirnya ya memberikan kesaksian itu. Dan Injilnya lebih feminim. Ya, menceritakan silsilah Yesus dari awal. Ya, makanya ya kita lihat Lukas itu. Tetapi mereka adalah sama-sama menjelaskan tentang Yesus Kristus itu. Dari segi pandang, segi dengar, dan cara mereka menulis. Sedangkan Injil Yohanes adalah Injil iman untuk menegaskan. Karena ya Yohanes sudah tua waktu itu. Semua para rasul sudah meninggal, tinggallah Yohanes yang masih hidup. Kita tahu Yohanes itu digoreng hidup-hidup atau direbus hidup-hidup. Tapi dia tetap hidupnya. Ya, itu mujizat. Tapi tidak dituliskan di sini, ya. Jadi Yohanes itu ya sekitar Injil Yohanes itu ditulis ya sekitar tahun 90-an. Ya, waktu itu desakan jemaat perdana. Betul enggak nih apa yang dikatakan Yesus? Ya Yohanes kan. Yohanes adalah salah satu ya. Maksudnya dari 12 rasul, satu-satunya rasul yang tidak meninggalkan Yesus waktu di kayu salib ya. Jadi Yohanes ini kan mirip-mirip mukanya kayak perempuan begitu. Sampai gambaran perjamuan kudus tuh yang bersandar di pundak Yesus itulah Yohanes. Karena murid kesayangan. Kata kesayangan ini ya, Yohanes ini kan dia ya halus jiwanya. Jadi mampu. Dan dia adalah murid inti atau rasul inti yang sering dibawa Yesus. Selain Petrus, Yakobus dan Yohanes. Sedangkan Yakobus itu ya adalah rasul yang pertama-tama dipenggal di Yerusalem. Yakobus ya. Maksudnya rasul Yakobus saudaranya Yohanes. Ada rasul Yakobus muda atau Yakobus Alpius.
Tetapi dari 12 rasul itu yang duluan wafat itu atau yang duluan meninggal dunia itu adalah Yakobus. Ya. Sedangkan Yakobus saudara Yesus itu masih tetap jadi uskup. Itulah surat Yakobus. Nah, begitu. Jadi banyak di antara kita harus memahami, jangankan itu, Yudas Tadius anak Yakobus. Ya. Jadi nama Yakobus itu familiar waktu itu di sana. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi ngapa kita buat aturan yang macam-macam misalnya, ya kan? Mau jadi pengikut Kristus aturannya ini itu ya kan? Tidak. Mau menjadi pengikut Kristus itu memang harus belajar dulu. Kata belajar itu betul tidak dia mengimani. Karena harus ada iman dulu. Percuma aja dia dibaptis gara-gara mau kawin. Ujung-ujung setelah ada masalah dengan perkawinan dia lari. Banyak kejadian seperti itu. Kalau kita dibaptis karena kita mau pindah agama gara-gara kita kawin itu kan prematur imannya. Jika nanti pasangannya sudah tidak setia, lalu dia bilang Yesus tidak setia. Tidak begitu. Maka di gereja Katolik ada perkawinan dispensasi. Tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Dia sadar bahwa dia mengimani Yesus Kristus, maka dia mau dibaptis. Bukan karena dia kawin. Karena bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan, kan begitu. Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Nah, tapi memang ada pemahaman-pemahaman akibat doktrin-doktrin dari ajaran lain, lalu kita memaksa orang juga untuk menjadi pengikut Kristus. Ya kan? Nah, ini sering terjadi pergolakan-pergolakan atau antara beda gereja. Di Katolik itu perkawinan misalnya Katolik dengan non-Katolik, misalnya itu perkawinan beda agama namanya. Tapi kalau misalnya Katolik dengan Kristen, ya denominasi apapun itu perkawinan beda gereja. Kalau di negara diakui perkawinan beda agama. Mungkin banyak yang agak bingung gitu ya. Mengapa lalu jadi nomenklaturnya agama Kristen? Dulu itu sebelum tahun 2000 itu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Lalu mau digabung nih. Kristen saja, enggak bisa dong. Ya, Katolik mengambil kata Katoliknya saja, agama Katolik, yang Kristen Protestan bukan menghilangkan kata Protestan, tetap ada. Karena ada denominasi yang tak mau masuk dalam Kristen Protestan tuh. Pentakosta, Advent. Bahkan dulu dia bisa buat mimbar agama Kristen Advent sendiri di TPRI. Ya kan? Yang Pentakosta enggak mau dia gabung. Saya bukan Protestan katanya. Anglikan, Ortodok. Nah, banyak tuh. Ya, yang tidak mau masuk denominasi Kristen Protestan kan. Nah, akhirnya ya era sekarang nggak bisa lagi. Ada Ortodok, ada Koptik, macam-macam. Ya, mungkin ada kalau di dunia ini mungkin bisa ada 1000 kali denominasi Kristen, gitu ya. Saking banyaknya. Mengapa? Ya, itulah tadi. Karena jalan keselamatan itu diwartakan oleh banyak murid. Ada murid yang punya komunikasi bagus, ada yang tidak. Ada ya, perintah ini katanya. Nggak ikutlah katanya. Akhirnya kan terjadilah skisma. Tahun 500-an terjadi skisma yang pertama, tahun 1054 skisma yang kedua, habis itu ada skisma lagi tahun 1500-an. Mulai lagi tahun berapa itu Anglikan mulai muncul kan begitu. Ya. Mengapa terjadi seperti itu? Itu tadi, privilege kekuasaan itu ya dipahami adalah sesuatu yang bisa ditimbulkan oleh manusia. Tetapi kita jangan lalu berbantah di situ. Dogma sekarang di era modern udah masing-masing. Ya silakan. Yang Kristen Protestan tidak menganggap 7 kitab itu sebagai kitab suci, ya silakan, monggo. Katolik tetap 73 kitab itu dari kitab suci. Kan begitu. Dogma tentang Maria misalnya beberapa gereja ya tidak menganggap itu sebagai dogma, silakan. Itu ajaran gereja masing-masing. Tetapi tetap ajaran tentang Allah Tritunggal Maha Kudus tak bisa ditawar-tawar. Kayak Yehova, bagaimana dia menolak Allah Tritunggal Maha Kudus? Ya tidak disebut Kristen dong. Ya kan? Masa Yesus bobotnya lebih rendah daripada Allah Bapa? Ya tidak bisa, bacalah Injil Yohanes kan begitu. Ya. Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi itu. Jadi kalau dia tidak mengakui Allah Tritunggal Maha Kudus ya tak bisa disebut Kristen. Aliran baru lah. Buat aliran apa ya kayak begitu kan? Agama Yehova atau apa kan begitu. Ya kan? Tetap diakomodir di Indonesia nih.
Atau kayak agama gabung-gabung misalnya. 6 agama dicampur-campur gitu kan, ya silakan saja. Tetapi selama di Indonesia ini hanya mengakui 6 agama, patuhlah terhadap 6 agama itu. Ya kan? Begitu juga 200 kepercayaan yang ada di Indonesia, silakan. Keharingan di PBB sudah dianggap agama, silakan. Tapi di Indonesia belum. Ya kan? Nah, Konghucu itu udah dianggap agama. Ya kan? Berarti ada 6 agama di Indonesia. Ya kan? Nah, masalah orang mau pindah-pindah agama itu urusan pribadi. Tetapi jangan sampai kepindahan agama itu membuat ribut. Misalnya ribut di YouTube, ribut di Facebook, ribut lah macam-macam, ya kan? Kita ini kan jadi ikut terbawa arus juga, ya kan? Mereka itu ribut dapat duit, kita ribut dapat apa? Dapat musuh, ya kan? YouTube-nya laku keras, Facebook-nya oke, kan gitu. Ya masing-masing lah, namanya dalil masing-masing gitu. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, bukannya berteriak Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Ya kan? Ada yang mau ngapling surga, silakan. Oh, surga ini begini, silakan. Monggo. Ya kan? Ngapain lalu kita berdebat tentang surga? Di dunia aja kita belum hidup makmur, banyak orang melarat. Ya kan? Silakan, kan begitu. Tetapi kita tahu pasti sebagai pengikut Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Harus Bapa sendiri, harus Allah sendiri. Mana tahu malaikat rumah Bapa di surga? Malaikat yang sudah jatuh dari rumah Bapa di surga itu udahlah iblis dia. Tidak bisa balik-balik lah dia. Ya kan? Malaikat bisa balik karena kehendak Allah begitu. Bayangkan Yesus naik ke surga yang akan kita rayakan nanti. Ya kan? Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga. Bagaimana orang bisa naik ke surga kalau dia bukan Bapa? Ya kan? Nah, jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat, ya, kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitahukan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi sebenarnya ini ingin mengatakan yang pengikut Yesus, yang alirannya Yahudi, ya silakan ikuti saja aturan yang dulu. Sedangkan aturan yang berlaku untuk yang tidak bersunat, yang bukan Yahudi, ya harus tegas juga. Jangan hidup dalam perjinahan gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus.